Salam. Di dalam 2 sesi ini, kami akan bicara sedikit mengenai proses pemberdayaan, apa artinya pemberdayaan, unsur-unsurnya, dan juga dalam sesi bagian kedua, kami akan bicara mengenai tantangan-tantangan yang dihadapi oleh seorang pemimpin bila mana dia melakukan proses pemberdayaan. Bahan ini kami menggunakan dari buku yang dikarang oleh Aubrey Malphurs dan Will Mancini dengan judul Building Leaders. Pertama-tama kita akan melihat sebuah definisi dari proses pemberdayaan. Pemberdayaan itu dia menulis dengan kata-kata begini: dengan sengaja memindahkan otoritas kepada seorang pemimpin yang sedang muncul dalam batas yang telah ditentukan dari pemimpin yang ada yang tetap memegang tanggung jawab atas pelayanan tersebut. Mari kita melihat atau membongkar sedikit definisi ini untuk mengerti unsur-unsur dari proses pemberdayaan. Pertama, proses pemberdayaan adalah satu proses yang sengaja. Sengaja dalam bahasa Inggris deliberate. Artinya dipikirkan dan dilakukan dengan sengaja. Jadi mungkin saudara akan memikirkan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Pelayanan mana yang memerlukan perhatian langsung dari saya? Pelayanan mana yang paling strategis sehingga memerlukan lebih banyak pemimpin baru? Siapa yang memenuhi syarat sebagai pemimpin baru itu? Apakah passion dan karunia dari pemimpin baru itu? Apakah proses perpindahan otoritas dari pemimpin lama ke pemimpin baru? Maksudnya di sini, saudara, kalau pemberdayaan itu tidak dilakukan dengan sengaja, maka pemberdayaan itu tidak akan terjadi. Kalau kita melakukan proses pemindahan kuasa yang tidak sengaja, maksudnya yang tidak dipikirkan, yang terjadi secara kebetulan saja, maka ada beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Sebagai contoh, pemimpin baru yang kurang pengalaman atau belum dilatih. Dan karena ada tekanan waktu, karena ada tekanan dari mungkin terlalu banyak pekerjaan, atau mungkin tidak begitu peduli, apatis, atau bagaimana, sehingga pemimpin terpaksa untuk melakukan proses pemindahan kepemimpinan ke orang lain. Sebenarnya itu bukan yang diinginkan. Jadi seorang itu bertindak seolah-olah ia adalah pemimpin yang sedang muncul, sedangkan belum. Maksudnya ini adalah kemungkinan lain. Dia mengambil otoritas, maksudnya yang sedang disiapkan, dia mengambil otoritas tanpa disiapkan lebih dahulu. Ini yang dapat terjadi bila mana proses pemberdayaan tidak dilakukan secara sengaja oleh pemimpin yang sedang ada. Unsur kedua di dalam definisi yang kita baca tadi adalah unsur otoritas atau wewenang, yaitu kalau diberi definisi hak untuk mengambil keputusan di dalam suatu organisasi atau di dalam satu pelayanan. Inti dari proses pemberdayaan adalah memindahkan hak atau wewenang di atas pelayanan, di atas organisasi, di atas bahagian peranan di mana ia mengisi, memindahkan itu dari pemimpin yang ada, yang sedang berjalan, kepada seorang pemimpin yang sedang diberdayakan. Nah, di sini kita bisa mengambil sebuah contoh. Misalnya kita mengajar seorang menyetir mobil atau motor. Kalau kita hanya memberitahu kepada dia, begini caranya dan begini caranya, dia tidak pernah akan bisa betul-betul menyetir mobil kecuali dia duduk di kursi dan pegang roda kendali dan menginjak gas sendiri. Nah, memang itu semua kita yang sudah belajar setir mobil tahu. Saat pertama kita melakukan hal itu,
ada banyak kesalahan. Moga-moga mobil tidak rusak karena kesalahan tersebut. Tapi akan terjadi kesalahan. Tetapi kalau orang itu tidak diberi hak untuk pegang kendali, untuk mempunyai wewenang di atas tugas itu, dia tidak pernah akan bisa belajar. Nah, kata berikut atau unsur berikut dari definisi tersebut adalah mengenai dua peran. Yang pertama, kita berbicara mengenai pemimpin yang sedang muncul. Itu kata atau dalam bahasa Inggris emerging, atau mungkin kita bisa pakai istilah lain dalam bahasa Indonesia, pemimpin yang baru atau pemimpin yang sedang diberdayakan. Berarti pemimpin yang muncul itu memenuhi syarat untuk menerima otoritas. Nah, syarat-syarat apa itu jelas tergantung kepada tugas, tergantung kepada peranan yang akan dia mengisi. Saya kira salah satu hal yang harus dipikirkan di dalam pelayanan Kristiani adalah karakter. Karakter itu lebih dahulu daripada syarat-syarat yang lain. Tetapi selain itu, dia juga harus mempunyai skill, dia harus mempunyai passion, dia harus mempunyai hati dan karunia. Jadi pemimpin yang sedang muncul itu adalah orang yang kita harus screening dulu. Kita harus tahu siapa orangnya. Mungkin di dalam pelajaran lain kita bisa berbicara mengenai prosesnya. Nah, sebanding dengan pemimpin yang sedang muncul, kita berbicara mengenai pemimpin yang sudah ada. Ya, berhubungan dengan Allah, dia mempunyai akar dalam otoritas rohani yang didasarkan kepada karakter. Jadi di dalam kepemimpinan Kristen selalu ada dua sudut pandang. Pertama, hubungannya dengan Allah, di mana ia telah diberikan Allah otoritas, wewenang untuk memimpin, tetapi juga berhubungan dengan umat. Itu harus dipikirkan. Nah, unsur berikut di dalam definisi pemberdayaan adalah bahwa pemberdayaan itu dilakukan di dalam batas-batas yang ditentukan, yang telah ditentukan. Maksudnya, seorang diberdayakan bukan langsung hari ini dia langsung otomatis mengambil segala sesuatu, segala tanggung jawab, segala otoritas, dan seterusnya. Tidak. Hak mengambil keputusan mempunyai batas yang jelas. Tergantung juga level di mana pemimpin baru itu sudah mencapai, tergantung kepada rumitnya dari peranan yang akan dia mengisi dan sesuatu. Misalnya contoh, sehubungan dengan tugas boleh apa saja, tapi sehubungan dengan keuangan atau orang yang ada di bawahmu, jangan dulu. Nah, itu berarti ada batas. Dalam hal ini kau boleh melakukan ini, tapi belum boleh melakukan itu. Itu adalah bahagian dari proses pemberdayaan. Ada 3 jenis atau 3 level wewenang atau hak mengambil keputusan. Pertama, misalnya, beritahu kepada saya sebagai pemimpin, baru kau boleh bertindak. Yang kedua, yang otoritasnya, wewenangnya lebih adalah bertindak lebih dahulu, setelah itu beritahu saya. Lalu otoritas yang paling tinggi adalah bertindaklah, tidak perlu berhubungan lagi dengan saya. Nah, kita melihat, walaupun ini sederhana, kita melihat 3 level di mana seorang yang sedang di dalam proses pemberdayaan akan lalui. Yaitu, pertama-tama dia akan punya wewenang, tapi sangat terbatas. Tapi lama-lama, ya jelas, bila mana dia telah diberdayakan dan ya boleh dikatakan tidak lagi berada di bawah pimpinan pemimpin yang sedang ada, dia bisa bertindak dengan wewenang sepenuhnya. Namun unsur berikut di dalam proses pemberdayaan adalah wewenang diberikan sebahagian, tetapi tanggung jawab tetap letak kepada pemimpin yang sedang memberdayakan, yaitu pemimpin yang ada. Pemimpin yang ada tetap bertanggung jawab atas keputusan yang diambil oleh orang yang berada di bawahnya. Pemimpin yang ada tetap dalam hubungan. Nah,
ini adalah pembatasan dari kata memberdayakan. Maksudnya, di dalam proses memberdayakan, orang itu belum lepas 100%. Nah, ada dua sudut pandang, ada dua hal yang harus dipikirkan di sini. Pertama, semua pemimpin yang memberdayakan seseorang selalu ingat bahwa apapun terjadi, dia yang bertanggung jawab. Ini berarti dia tetap harus mengawasi, dia tetap harus menjaga dan seterusnya. Dan dia harus menciptakan hubungan yang erat. Dari sudut pandang lain daripada yang diberdayakan, berarti dia mempunyai semacam keluasan, semacam kebebasan, semacam keyakinan bahwa selama dia berada di dalam proses pemberdayaan, dia selalu bisa bersandar kepada atasannya, dia bisa kembali bergantung kepada atasannya karena atasannya tetap peduli kepada dia. Nah, kalau kita tidak menggunakan proses pemberdayaan sebagaimana kita telah melihat di dalam definisi sebelumnya, maka apa yang menjadi alternatif? Ada beberapa. Pertama, alternatif dari pemberdayaan, yaitu empowering, adalah memerintah, atau dalam bahasa Inggris, directing. Pemimpin yang ada tetap memegang baik otoritas maupun tanggung jawab. Beda dengan pemberdayaan, dia melepas sebagian dari otoritas, namun tetap pegang tanggung jawab. Proses ini atau cara ini cocok bila mana orang atau calon yang akan kemudian hari memimpin belum siap. Kalau dia belum siap memegang wewenang, dia belum siap memegang otoritas, ya tepatlah kita melakukan proses memerintah, kita tunjuk, kita perintahkan. Tapi di sudut pandang lain, selalu ada lebih dari satu sudut pandang ya. Dalam hidup ini tidak pernah ada yang betul-betul hitam dan putih. Tapi sudut pandang lain tidak tepat bila ada calon pemimpin yang memenuhi syarat. Kalau calon pemimpin itu memang sudah memenuhi syarat, memerintah sudah tidak cocok. Cara ini akan menghalangi kemajuan pelayanan dan akan bisa terjadi karena berbagai macam alasan. Sebagai contoh ya, pemimpin itu terlalu nyaman dalam keadaan. Pemimpin itu tidak percaya orang lain. Pemimpin itu menganggap hanya dia yang tahu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Atau mungkin dia belum menciptakan hubungan yang cukup dengan bawahan sehingga dia bisa percaya kepada orang itu. Jadi alternatif yang sekali-kali cocok tetapi lain kali tidak cocok adalah alternatif memerintah. Alternatif yang boleh dikatakan di sama sekali ekstrem yang lainnya adalah berserah atau bahasa Inggris abdicating. Maksudnya angkat tangan. Pemimpin yang ada menyerahkan otoritas maupun tanggung jawab. Hubungan di antara pemimpin yang ada dan yang sedang muncul terputus. Pemimpin yang ada tidak lagi merasa tanggung jawab untuk hasil dari pekerjaan. Nah, dalam hal ini bisa kita kembali kepada contoh setir mobil. Guru itu yang setir mobil, dia keluar sama sekali dari mobil dan dia mengizinkan yang sedang belajar menyetir mobil sendiri. Maksudnya tanpa ada pengawasan, tanpa ada tanggung jawab. Kalau seorang guru menyetir mobil, sudah pasti dia akan tetap duduk di kursi sebelah dan tetap memberikan awasan. Dan kalau ada sesuatu terjadi, yang bertanggung jawab tetap guru, ya, karena dia yang belajar setir itu belum boleh mengatakan menyetir sendiri. Tetapi ini tidak cocok kecuali betul-betul orang itu sudah siap lepas sendiri. Mungkin ini terjadi dengan tidak dipikirkan secara sengaja. Mungkin karena kurang perhatian, mungkin karena tekanan waktu, atau mungkin karena tekanan situasi di dalam organisasi. Pilihan yang ketiga
adalah saya menerjemahkan dengan istilah melumpuhkan atau bahasa Inggris disabling. Di dalam situasi ini, pemimpin menyerahkan tanggung jawab, tetapi tetap memegang otoritas. Nah, saudara, orang tidak bisa belajar kecuali dia bisa bertindak atas otoritas dan wewenang yang diberikan. Pemimpin yang ada mempertanggungjawabkan pemimpin yang sedang muncul tanpa memberi hak mereka kepada mereka untuk mengambil keputusan. Akibatnya apa? Membatasi kemungkinan untuk pengembangan calon pemimpin. Pelayanan itu tidak pernah dapat dilipat gandakan karena satu orang harus mengambil semua keputusan. Sayangnya, ini terlihat di dalam cukup banyak situasi. Sayang sekali bahwa ini terjadi bila mana seorang pemimpin untuk satu dan lain alasan. Mungkin dia tidak tahu caranya, mungkin dia tidak percaya, mungkin dia terlalu nyaman pegang kendali. Di dalam bagian kedua dari sesi ini, kita akan melihat tantangan-tantangan yang harus diatasi oleh seorang pemimpin yang mau membagikan pelayanan atau mau memberdayakan orang lain. Nah, apa yang akan terjadi? Pemimpin yang sedang muncul itu akan merasa frustrasi karena pemimpin yang ada tidak pernah merasa tanggung jawab dan menyalahkan orang lain. Maksudnya, saya kasih tugas, kamu yang bersalah. Tapi saya tidak pernah mendidik, saya tidak pernah menolong, dan saya tidak bantu dalam hal ini. Jadi, kita boleh menyimpulkan seperti ini. Sebelah kiri ini, dua cara ini memungkinkan orang itu dikembangkan. Sedangkan dua cara ini menghalangi orang tersebut dikembangkan. Nah, jadi saudara boleh lihat tabel ini. Masalah otoritas, kalau memberdayakan otoritas diserahkan dan tanggung jawab tetap dipegang. Nah, kita bicara mengenai pemimpin yang atas. Sedangkan dalam proses menyuruh, kalau menyuruh berarti apa? Orang itu belum siap untuk memegang otoritas, jadi yang pegang itu adalah atasan. Tapi sebaliknya, yang melumpuhkan ada yang kurang baik, yang menghalangi adalah menyerahkan. Maksudnya orang belum siap, orang belum waktunya, orang belum ada pendidikan, otoritas dan tanggung jawab tetap diserahkan. Dan yang paling menyedihkan, dan saya kira ini tidak pernah akan cocok, saudara, di mana pemimpin atas tetap memegang otoritas, tetapi dia mengharapkan yang sedang muncul harus bisa bertanggung jawab. Menyedihkan. Jadi, kembali kita melihat kepada definisi. Sekarang kita baca satu kali lagi definisi, dan mudah-mudahan definisi ini akan lebih berarti kepada saudara. Saya membaca sekali lagi. Dengan sengaja, seorang pemimpin memindahkan otoritas kepada seorang pemimpin yang sedang muncul, yaitu mereka yang sedang diberdayakan, dalam batasan yang telah ditentukan dari pemimpin yang ada kepada yang tetap memegang tanggung jawab atas pelayanan tersebut. Dalam sesi bagian kedua dari proses ini, kita akan melihat tantangan-tantangan yang harus dihadapi dan diatasi bila mana seorang pemimpin akan sungguh-sungguh berhasil di dalam proses pemberdayaan orang-orang yang ada di bawahnya.